Baik, shalom, selamat malam. Sekali lagi saya mau ucapkan, bukan sekali lagi ya, saya mau ucapkan Happy New Year untuk teman-teman semuanya. Dan saya berharap di tahun yang baru ini kita juga punya semangat yang baru, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mau mengajak kita semua, kita mau masuk gerbangnya Tuhan. Kita mau masuk di tahun 2024 ini dengan semangat yang lebih lagi untuk melayani Tuhan, amin. Haleluya, mari masuk gerbangnya. Lebih keras lagi untuk Tuhan kita. Amin. Lagi. Sebab Tuhan dan anugerah selama-lamanya. Lagi. Sebab Tuhan Dia aman dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia aman dan anugerahnya tetap selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Dengan iman kita mau katakan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kita semua kembali duduk. Haleluya Yesus. Jika 1 tahun telah boleh kami lewati Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Dan jika di hari ini Tuhan, di bulan
bulan yang baru, di tahun yang baru, di hari yang kelima Tuhan, kami masih boleh ada dalam keadaan yang sehat. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tahun ini Tuhan, kami mau lebih lagi Bapa, bersepakat untuk melayani Engkau lebih lagi Tuhan, karena semua kasih-Mu bagi kami begitu besar. Kasih-Mu Tuhan yang terus menaungi kami, anugerah-Mu yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebagaimana kami ada Tuhan hari ini, sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Yes Tuhan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami layak Tuhan untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar sebagaimana ku ada, kami mau menghadap tatamu Bapa. Kami mau berdiri Tuhan sebagai hamba-Mu yang setia. Yang telah selamatkanku, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita terus menyembah Tuhan. Biar roh kita terbangun, biar apinya membakar setiap jiwa dan roh kita. Kita mau katakan Kau baik Tuhan, Kau sangat baik Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Jalan setiap kami Bapa, lawan setiap kami Tuhan. Jangan ada satu pun terlewat di tempat ini Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau ajaib Yesus, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kau ajaib Tuhan. Yes, Kau ajaib Bapa. Perkara-perkara besar Tuhan akan Kau nyatakan bagi setiap kami di tahun ini Bapa. Dari permulaan tahun ini sampai akhir Tuhan, kami percaya Bapa akan janji-janji-Mu Tuhan yang akan Kau genapi bagi setiap kami Bapa. Haleluya Yesus. Engkau dahsyat Bapa. Jika tahun-tahun sebelumnya Engkau menyertai kami, dan kami percaya Tuhan, dengan iman kami mau nyatakan Bapa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Segala pujian kami Bapa hanya bagi-Mu saja Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Lebih sungguh lagi. Segala
Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa, hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap kami di tempat ini. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik. Bapa, juga sebentar Tuhan, kami boleh mendengarkan sharing dari teman-teman kami Bapa, saudara kekasih kami Tuhan. Biar melalui setiap sharing yang disampaikan malam hari ini, Engkau yang berbicara bagi setiap kami Tuhan. Apapun permasalahan kami Bapa, apapun Tuhan sakit penyakit kami tahu Engkau Allah yang ajaib, kuasa-Mu besar. Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama kita katakan amin. Kami persilakan kepada teman-teman yang sharing. Selamat malam semuanya. Nama saya Cencen, saya dari CG1. PK saya namanya Pak Sukandar dan Helda. Kemarin Helda telepon saya, suruh saya kesaksian. Saya pikir saya mau kesaksian apa ya Tuhan ya. Kata Helda, yaudah mengalir aja apa yang Tuhan kasih buat kamu ceritain aja. Saya pikir saya ini kan orangnya nggak bisa pinter ngomong gitu. Jadi apa ya Tuhan yang mau saya bagiin gitu. Saya aja kalau ngomong aja bisa deg-degan ini di atas panggung. Cuman saya mau bilang ya cap syukur kalau saya bisa jadi jemaat di MDC sini. Di MDC ini saya seperti keluarga gitu menurut saya gitu. Dan terima kasih juga buat Pak PK dan Bu PK yang berdoa buat keluarga kami dan terus mendukung buat kami dan suami saya juga. Dan terima kasih juga buat Pak Gembala yang baik yang sudah baik buat kami dan terus perhatian buat kami. Dan saya juga diberkati dengan ikut DK ya kemarin ya, pemuritan. Saya ikut DK jadi mengerti gitu jati diri saya di dalam Kristus, siapa saya di dalam kerajaan Allah gitu. Di situ kita bisa belajar. Yang belum ikut DK, ayo ikut DK semuanya agar bisa mengerti dengan jati diri kita, siapa saya sesungguhnya di dalam Kristus. Dan karena saya nggak ada nggak ada cerita yang dramatis, ya saya mengucap syukur aja kalau saya bisa jadi jemaat di sini gitu, bisa seperti keluarga sendiri untuk saling berbagi. Jadi saya tidak merasa sendiri gitu. Ada keluarga saya di sini, yaitu di kesan saya gitu. Saya bisa saling didoakan, saling mendukung, dan itu aja menurut saya. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Saya juga bingung mau kesaksian apa awalnya, karena baru tadi dapat info kalau hari ini harus sharing itu. Tapi satu hal teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, layaklah kita bersyukur sama Tuhan Yesus sebagai majikan agung kita, karena
tahun 2023 penyertaannya begitu sempurna bagi kita semua, secara khusus buat saya dan keluarga. Bagaimana Tuhan tidak pernah melepaskan saya, bagaimana Tuhan selalu menuntun langkah demi langkah, pergumulan demi pergumulan, pelayanan demi pelayanan, dan bersyukur betapa Tuhan baik karena dipertemukan keluarga besar MDC yang luar biasa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, malam ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menyertai saya. Saya lupa masuk MDC itu tahun berapa, tapi yang pasti saya dulu masih bersama dengan Pak Taurus, dan banyak hal yang kita sudah ceritakan di masa-masa lalu. Tapi satu hal yang saya mau tanamkan dalam diri saya, bahwa melayani itu tidak mudah, melayani itu perlu perjuangan, melayani itu perlu komitmen, melayani itu perlu dedikasi yang tinggi. Karena yang kita layani bukan Bapak Gembala, bukan DPJ, bukan teman-teman PK ataupun aspek, tetapi Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Satu hal 2023 itu bukan hal yang mudah saya lalui selama saya melayani di MDC. Banyak jatuhnya, tapi saya berusaha untuk bangkit. Jatuh lagi, saya berusaha untuk bangkit. Karena apa? Ketika saya jatuh, saya baru melihat bagaimana Tuhan itu tidak pernah membiarkan saya sampai tergeletak. Tuhan menopang kehidupan saya. Satu hal lagi, bahwa saya bukan melayani sendiri, bersama suami, dan sekarang puji Tuhan, putra saya yang sulung Feral Heskel Deviano Lahu Meten juga sudah bersama-sama kita melayani. Itu sesuatu hal yang tidak mudah bagi saya untuk membimbing putra saya, karena saya selalu tanamkan bahwa melayani itu seperti di dalam Markus 12 ayat 20 kalau nggak salah, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tubuh, jiwa, dan roh kita. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya pengertian. Dan itu ternyata tidak mudah untuk memberikan pengetahuan atau pengertian kepada anak, karena mereka harus benar-benar disampaikan dengan mendetail. Tetapi puji Tuhan, walaupun dengan banyak hal yang harus kita berikan masukan kepada Feral, dan hari ini Feral sudah bisa main musik. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Sudah bisa memimpin pujian, sudah bisa singer di mimbar, itu tidak mudah. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu di sini semua sudah melayani. Ada beberapa hal tadi di dalam Markus 12 ayat 20, bahwa kita harus melayani dengan sepenuh hati. Pelayanan itu kadangkala hati kita harus jaga, kalau enggak kita bakalan mudah terluka, kecewa. Ketemu enggak ditegur gembala, kita bisa kecewa. Enggak disenyumin sama teman pelayanan, kita bisa kecewa. Ketika kita menyapa, dicuekin pun kita bisa kecewa. Kita tidak diperhatikan, kita bisa kecewa. Banyak hal kalau kita tidak jaga hati. Saya secara pribadi, saya belajar untuk menjaga hati saya. Di awal tahun 2024, saya bersyukur karena Tuhan masih beri kesempatan untuk saya melayani Tuhan di MDC Bandar Lampung. Saya mau serahkan semua sama Tuhan. Bagaimana saya bisa mempertahankan pelayanan itu sampai hari ini? Saya harus punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saya harus punya hubungan dengan teman-teman pelayanan saya. Saya harus mengkondisikan sedemikian rupa sehingga pelayanan ini tetap bisa eksis, walaupun kadang harus jatuh dan bangun. Saya mau sampaikan, mari teman-teman kita semangat melayani Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 11 kalau tidak salah, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap tubuh dan jiwa roh kita. Mari kita mau sama-sama menyambut tuayan yang sudah Tuhan siapkan untuk gereja MDC Bandar Lampung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat malam. Pertama-tama kita baru ketemu di awal tahun, hari kelima, mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year buat teman-teman semua. Itu yang agak terlambat, tapi yang terbaru bahwa yang terbaru kita tahun 2023 akhir kita dikasih ruko yang ketiga di sebelah. Tepuk tangan. Ya walaupun masih belum tahu mau diapa-apain, tapi ruko itu dapat bukan karena Pak Kris, bukan karena Pak Taurus, tapi karena kita semua jemaat di sini berdoa untuk ditambah-tambahin terus rukonya gitu. Kalau mau cerita dari awalnya, ruko pertama ini kita dapat juga begitu, nggak sengaja, keselandung kata orang. Karena ada ruko kosong, tempat parkirnya luas. Waktu itu kita coba beli, coba tanya bank berapa harganya, berapa cair banknya berapa, karena kita nggak punya uang waktu itu. Jadi ada orang 5 orang itu iuran masing-masing 5 juta untuk biaya balik nama ruko ini gitu loh. Pak Taurus ketawa tuh. Tahu sejarahnya dia. Nah, terus kita mulai ibadah di sini karena rukonya kecil. Pak Taurus bilang begini, kita pasang kaca aja kiri kanan. Dulu kan ruko kita ada kacanya tuh di sebelah sini sama sebelah sini. Itu ulahnya Pak Taurus, supaya kelihatan rukonya besar katanya gitu. Kalau rukonya besar, ibadahnya jadi enak kata Pak Taurus gitu. Oh iya juga bener. Tapi kita terus berdoa supaya kita dikasih ruko yang kedua, ruko yang ketiga. Ini aja agak lompat sebelah ini, agak bandel dia. Ya bukan karena saya, bukan karena David atau Pak Kris atau Pak Taurus atau tim pembangunan yang bisa beli ruko, bukan. Tapi karena doa teman-teman jemaat semua berdoa untuk kita terus progres beli ruko, beli tanah, beli apa gitu. Itu yang update yang terbaru bahwa kita mampu melunasi ruko yang di sebelah. Pak Taurus awal tahun tanggal 3 kemarin kirim bukti bahwa udah lunas ya kata Pak Taurus. Tepuk tangan. Ya itu yang terbaru. Nah yang sementara kita ruko 2, jadi kita pakai ruko ini semaksimal mungkin. Happy Heart jadi tumpuk jadi satu, anak muda ya dimasukin jadi satu, kesan yang di sini. Jadi kita belum bisa menuhin kemauan anak-anak muda untuk kok tempat ibadahnya kurang maksimal ya, kurang besar ya, kurang bagus ya. Tapi tim pembangunan di tempat ini mungkin udah mikir keras, sudah berpikir ngelebihin komputer lah istilahnya untuk mengelola gedung ini supaya bisa dipakai maksimal. Pertama, yang kedua kalau bisa dipakai ibadah ya, terus anak-anak muda bisa numpahin semua kemauannya di gedung inilah gitu loh. Hari Sabtu mau dipakai ini, mau dipakai itu, mau dipakai semuanya ya. Maksudnya kita juga bekerja keras untuk ini, walaupun seadanya yang sekarang dipakai. Harap maklum jadi anak-anak bahwa tempat ini dipakailah seadanya, dijagalah benar-benar, karena ini belinya pakai dengkul, pakai doa belinya gitu loh. Kita beli gedung ini bukan karena kita mampu atau kita, tapi kita mau beli itu gedung itu tiba-tiba ada dana yang masuk. Kita mau beli gedung yang itu tiba-tiba ada yang, mudah-mudahan kita mau bangun yang di Lakandi ada dana yang masuk. Ya begitu. Yang saya mau sharingin bahwa di ayat Ibrani ayat 10 pasal yang ke-25 kalau nggak salah. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita
seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita bersama saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi semua teman-teman yang ada di tempat ini maupun yang masih di rumah yang gak ikut doa jemaat, kita coba jangan menjauhkan diri dari tempat ibadah. Kalau dikesan ya kita ikut kesan, kalau ada doa jemaat ya kita ikut doa jemaat, ada doa puasa ya kita ikut doa puasa. Kan lagi ada doa puasa berantai ini. Terus ya pokoknya supaya kita semakin dekat, kita saling menasihati sama-sama teman yang lain gitu. Sekian, terima kasih. Kami persilakan kepada teman-teman yang bertugas untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memasuki tahun 2024 Tuhan, kami percaya biar setiap jemaat di tempat ini mendapatkan perlindungan dan tuntunan Tuhan di awal tahun yang baru ini. Biar setiap jemaat dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap keluarga juga di tempat ini Tuhan, punya pembaruan rohani Tuhan, biar mereka menjadi keluarga yang harmonis Tuhan, keluarga yang kuat dan berdampak Tuhan. Kami percaya Tuhan mujizat pertamamu ada pada waktu perkawinan di Kana Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus sangat peduli terhadap keluarga Tuhan. Keluarga adalah gerejamu yang pertama Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau membimbing setiap kami Tuhan, biar kami menjadi keluarga-keluarga yang berdampak di kota ini Tuhan. Biar pelayanan kami Tuhan, biarpun pelayanan sekecil apapun, kami percaya Tuhan bahwa kami membawa namamu Tuhan Yesus. Biar setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut bahwa mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada tanggal 14 Februari, nggak lama lagi Tuhan, sebulan lebih lagi kami percaya kami akan akan melaksanakan pemilihan umum Tuhan, pemilihan calon presiden kami Tuhan untuk tahun 2024 sampai dengan 2029. Kami percaya bahwa tidak ada seorang pun pemimpin, setiap pemimpin Tuhan itu yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar presiden yang terpilih siapapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan, biar presiden itu mempunyai roh yang takut akan Tuhan, biar dia memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan, biar dia mempunyai pikiran untuk mensenjatakan seluruh rakyat Indonesia. Biar kami percaya bahwa apapun yang dia putuskan, kami percaya itu yang terbaik buat kami semua Tuhan. Terima kasih buat sebelum pemilihan berlangsung Tuhan, itu ada masa kampanye Tuhan. Kami percaya biar masa kampanye itu masa kampanye yang damai, tenang, tanpa keributan segala sesuatu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pada waktu penghitungan suara juga tidak ada huru-hara, ada keributan Tuhan. Kami percaya Engkau yang membimbing setiap kami semua Tuhan. Kami percaya bahwa negara Indonesia adalah kaki Dian, ada dalam rencana-Mu Tuhan, ada dalam hati-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapak, pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan kepada jemaat MDC Tuhan yang sementara ini Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Engkau sebagai dokter yang agung, Engkau mau datang jamah tubuh mereka Tuhan, angkat segala penyakit yang ada ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu sangat luar biasa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan kepada Kodedi Tuhan, Kesan CG1 Tuhan yang sedang mengalami sakit belpasi. Bapa, hamba-Mu memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau datang menjamah seluruh penyakit yang ada Tuhan. Engkau mau angkat Tuhan segala penyakit yang ada ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Kodedi Tuhan dapat kembali pulih Tuhan, dia dapat kembali untuk melayani-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa kepada Ica Tuhan, anak dari Cimeta Kesan Villa 1 Tuhan, yang sedang sakit bronkitis ya Tuhan. Kiranya Engkau mau datang, mau jamah Tuhan sakit dan penyakit yang ada ya Tuhan.
Engkau mengangkat segala penyakit yang ada itu Tuhan. Tuhan berkati obat yang diminum Tuhan agar dia kembali pulih sehingga dapat kembali untuk melaksanakan aktivitasnya Tuhan dan dapat beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepada pemulihan dari Mama Cisiuli Tuhan, dari pasca jatuh Tuhan. Kiranya Engkau selalu berikan kekuatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada Pak Sabto dan Ibu Win Tuhan yang sementara ini masih panas dingin Tuhan. Kiranya Engkau datang menjamah seluruh penyakit yang ada Tuhan, memberkati obat yang diminum Tuhan, memberkati dokter yang ada Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah Pak Sabto dan Ibu Win Tuhan dapat kembali pulih Tuhan, sehingga mereka dapat beraktivitas lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa kepada Ilian Tuhan, mamanya dari Ko Iksan Tuhan yang telah selesai operasi Tuhan. Kiranya Engkau menjamah kaki yang ada Tuhan, Engkau mau menghilangkan seluruh rasa penyakit yang ada ya Tuhan, sehingga mama dari Pak Iksan ini Tuhan dapat kembali pulih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kepada Cilili Tuhan yang sementara ini sedang sakit diare Tuhan. Tuhan mau jamah, angkat segala penyakit yang ada Tuhan, memberkati obat yang ada Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah Ibu Cilili ini Tuhan dapat kembali pulih ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan pergumulan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, sebentar kita akan doa pengurapan. Dimohon untuk para pendoa, untuk tim pemusik, pemuji boleh silakan maju ke depan untuk akan didoakan. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kebaikanmu yang tak pernah habis.
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita pejamkan mata kita, terima kasih Tuhan untuk doa jemaat yang pertama di tahun 2024 ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh datang berlutut kepada di hadapan Engkau Bapak, memohon perlindungan penyertaan yang sempurna kembali, di mana Engkau sudah menyertai kami di tahun 2023. Begitu kami rindu Tuhan, Engkau menyertai dengan kekuatan yang sama, anugerah yang sama, bahkan lebih di tahun 2024 ini Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan Engkau tidak pernah lepas menggenggam kami, menuntun kami Bapak. Dan kalau hari ini bertepatan di hari pertama gereja kami menjalankan doa puasa, Tuhan, biarlah doa puasa ini adalah gebrakan kemenangan buat kami di tahun pertama ini Bapak. Di bulan yang pertama ini adalah gerbang pertama Tuhan, kami bisa menyambut tahun 2024 ini, merendahkan hati kami, meninggalkan segala kesenangan kami. Kami belajar untuk menyakronisasi hati kami dengan hati Engkau Bapa. Kuatkan kami untuk jemaat, terutama untuk para pelayan Bapa. Kami bisa sama-sama berjalan menjalankan doa puasa ini selama 40 hari ini dengan anugerah Tuhan, dan kami bisa merasakan anugerah Tuhan nyata dalam kehidupannya kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan kedua belah tangan kita. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada malam hari ini. Kami mewakili seluruh jemaat gereja MDC Banten Lampung ini Bapak. Kami memohon anugerah Engkau ngalir di tahun 2024 ini. Amen. Kami mohon Tuhan, biarlah kami selalu berpegang pada Engkau. Amen. Engkau yang terus pegang gereja kami ini Bapak. Amen. Engkau yang tuntun selalu gereja kami ini Bapak. Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan akan mengalir di tahun 2024 ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sebentar.